Seorang mantan preman pasar dari Kebumen bernama Suramin berhasil mengubah hidupnya menjadi kepala desa yang dihormati dan penuh prestasi. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kini Suramin menjabat sebagai kepala desa Gemek Sekti. Berawal dari tahun 1997 di Koplak Dokar, Kebumen, Jawa Tengah, tempat Suramin lahir dan tumbuh. Bau menyengat minuman keras dan aroma wangi parfum PSK menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di Koplak Dokar, Kebumen pada tahun itu. Suasana gaduh tersebut adalah hal biasa yang terjadi di Koplak Dokar yang kala itu merupakan tempat pemberhentian dokar mirip terminal bus jika digambarkan zaman sekarang. Di sanalah Suramin tumbuh di lingkungan keras dengan perkelahian, cekcok, makian, dan sabung ayam menjadi pemandangan sehari-hari. Namun lingkungan inilah yang mengajarkan Suramin untuk memiliki mental baja sejak dini. Label preman didapatnya saat remaja, tepatnya ketika menjadi timer Colt, profesi yang mengatur kendaraan Colt ngetem. Kehidupan ini menuntutnya untuk selalu waspada dan berani. Kulit bersihnya perlahan mulai dihiasi tato, mulai dari tato naga di punggung hingga gambar wanita berpose di perutnya. Suramin pun perlahan dikenal sebagai preman kondang yang dikenal tegas dan disegani. Selama menjadi preman, Suramin tak lepas dari konflik hingga beberapa kali harus berurusan dengan hukum. Pada tahun 2008, Suramin bahkan pernah dipenjara selama 4 bulan. Kemudian pada tahun 2014, kejadian serupa terulang dengan hukuman 1 tahun penjara. Meski demikian, Suramin tetap aktif dalam kegiatan masyarakat. Ia kerap kali hadir di acara kenduri atau yasinan, meskipun reputasinya sebagai preman masih melekat kuat di masyarakat. Titik balik hidup Suramin datang saat dirinya menghadiri kenduri dan seorang tokoh desa menyarankan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kemudian pada tahun 2019, Suramin akhirnya maju mencalonkan diri dan berhasil memperoleh 1.906 suara, mengalahkan 4 calon lainnya. Lalu pada saat pertama kali dilantik di hadapan perangkat desa, Suramin menyampaikan gagasan dan misinya sebagai pemimpin desa. Terus saya berkomitmen bahwa apapun saya, latar belakang saya, tapi hari ini saya menjadi pemimpin di Desa Gemek Sekti dan akan kami buktikan yang dianggap saya anak jalanan, saya bisa mampu memimpin Desa Gemek Sekti dengan baik, warganya kompak guyub rukun. Tak disangka pada momen inilah Suramin membawa perubahan besar bagi desa yang dipimpinnya. Desa Gemek Sekti yang dulunya dikenal sebagai desa termiskin di Kecamatan Kebumen, kini dikenal sebagai kampung batik yang mandiri. Namun hal tersebut tak berjalan mulus. Pada masa kepemimpinannya, COVID-19 melanda Indonesia dan di banyak desa terjadi kesulitan anggaran. Tapi berkat relasinya saat menjadi anak jalanan, pada tahun 2022, Desa Gemek Sekti akhirnya mendapat bantuan hingga 1,6 miliar rupiah. Tapi alhamdulillah dengan latar belakang saya sebagai anak jalanan, tentunya kami banyak kenalan, bukan hanya rekan-rekan anak jalanan, tapi kami juga kenal dengan anggota dewan baik kabupaten, DPRD kabupaten ataupun provinsi. Nah, dengan banyaknya kenalan kami, alhamdulillah beliau-beliau menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Kebumen ataupun provinsi memberikan bantuan kepada Desa Gemek Sekti. Prestasi demi prestasi pun diraih, termasuk predikat desa terbaik dalam pembayaran pajak dan pengelolaan dana desa tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023, Gemek Sekti mendapat penghargaan Satu Desa Satu Cerita. Dan pada tahun 2024, desa ini juga memenangi lomba Perpusdes tingkat kabupaten dan meraih penghargaan Siskamling dari Polres Kebumen.
Lalu pada tahun ini, Desa Gemek Sekti juga mendapatkan bantuan pembangunan puskesmas pembantu dari Kementerian Kesehatan. Perjalanan Suramin yang keras membuat Suramin peduli akan lingkungan sekitarnya. Kini setiap kali Suramin melihat anak jalanan, ia teringat pada dirinya yang dulu.